orang yang membayar bunga kepada orang yang menghutangi. Itu diterjemahkan menggunakan satu kata. Takut ular, Oke, saudara, kita kembali lagi membahas part yang kedua dari yang kemarin kita bicarakan. Jadi, saya bicara kemarin bahwa bagaimana terjadinya pertumbuhan benih itu kita tidak mengetahui. Nah, saudara bisa lihat di dalam kitab Markus pasal yang keempat dari ayat pertama sampai dengan 20. Nah, saya coba summary-kan, kesimpulkan buat saudara. Dari ayat 1 sampai dengan 20 di Markus pasal yang keempat, saudara akan temukan di sana ada 4 macam jenis tipe tanah hati. Satu tipe tanah hati yang pertama adalah tanah hati yang benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya, jadi belum sempat bertumbuh, nggak ada tanahnya, langsung kemudian burung datang untuk mengambil. Burung itu bicara tentang yang ngambil benih itu, bicara tentang iblis yang ngambil benih itu. Jadi belum sempat apa-apa, begitu jatuh langsung diambil. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu. Ada tanahnya tapi tipis. Ya, kemudian orang itu nerima sebentar aja, menghadapi persoalan, tantangan dalam kehidupan, kemudian ya habis, ya mati benihnya, nggak sempat berbuah. Lalu yang ketiga, jatuh di tanah yang ada tanahnya tapi banyak semak duri. Semak duri bicara tentang apa? Tipu daya kekayaan. Semak duri bicara kekhawatiran. Dengan segala macam tantangan-tantangan dalam kehidupan, ketakutan dan segala macam. Terus kemudian benih ini juga tidak sempat bertumbuh, mati karena ditekan oleh segala macam tipu daya kekayaan. Jadi kita nggak sempat untuk merenungkan firman. Kita sudah takut, kita merasa bahwa kita perlu melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin tekankan pada titik tanah yang ketiga ini. Titik tanah yang ketiga nanti kita bicara lagi pada titik tanah yang keempat. Bagaimana firman itu bisa bertumbuh. Yang ketiga ini yang banyak dihadapi oleh setiap orang percaya. Setiap orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kehidupannya seolah-olah tidak mengalami sesuatu perbedaan. Kenapa? Karena firman yang sudah pernah dia dengar terhimpit oleh berbagai macam persoalan-persoalan sehingga matanya tidak lagi fokus untuk menyelesaikan, yaitu menerima karya penebusan Kristus, tapi fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan akibat kesalahan-kesalahan atau keputusan-keputusan yang salah yang sudah dibuat. Sebagai contoh, seringkali kita khawatir, takut dan segala macam karena kita sudah terpagut oleh ular itu. Dengan bahasa lain, kalau saudara baca kitab Bilangan pasal 21 ayat 8, 9 dikatakan setiap orang yang di padang gurun itu terpagut oleh ular. Ketika mereka terpagut oleh ular, bahasa asli kata-kata dipagut, bitten, dalam bahasa Inggris adalah nasyak. Nasyak itu bicara tentang apa? Kalau saudara cek bahasa aslinya, nasyak itu bicara apa? Bahwa seseorang harus membayar bunga. Oke? Orang yang membayar bunga kepada orang yang menghutangi. Itu diterjemahkan menggunakan satu kata. Dipagut ular dan menggunakan kata-kata nasyak. Jadi seringkali saudara, kehidupan kita mengalami kecemasan, kekhawatiran karena kita tergencet begitu rupa, terhimpit begitu rupa. Karena kita harus membayar bunga kepada orang lain. Itu persoalan yang seringkali membuat kita tidak bisa lagi melihat Tuhan. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Keputusan-keputusan yang lain yang sudah menjerat kita. Solusinya cuma satu. Lihat kepada Tuhan. Lihat kepada ular tembaga itu. Yesus yang sudah disalib, memikul semua kesalahan kita. Dia disalib, digantung buat saudara dan saya. Fokus. Ra'ar. Fokus intensively. Fokus kepada Tuhan. Nah, dalam rangka kita fokus, kita perlu melepaskan semua ketakutan, kekhawatiran kita. Bagaimana cara kita melepaskan ketakutan, kekhawatiran kita dalam rangka supaya benih itu bisa bertumbuh? Satu kata, orang kalau mabuk, orang itu tidak sadar akan keadaannya. Yang saudara perlu saya lakukan adalah mabuk dengan firman. Ketika saudara dan saya mabuk dengan firman, kita penuh dengan firman, kita akan berkata, Tuhan, bukan lagi dengan kekuatanku aku menghadapi semua musuh-musuhku. Tapi aku menghadapi semua ini dengan aku percaya kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan. Peperangan ini Tuhan, aku tidak bisa memenangkannya. Saudara baca kitab dalam kitab Tawarik, pasal ke-20 ayat ke-17. Dikatakan bahwa Yosafat saat itu
tidak mampu memenangkan pertandingan, tidak mampu memenangkan pertempuran. Dan Tuhan berkata, dalam pertempuran ini, tidak usah engkau bertempur. Tuhan yang akan berperang ganti engkau. Di dalam pertempuran saudara, yang saudara tahu, saudara tidak bisa menangkan, bawa ke dalam tantangan Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bertempur ganti saudara. Tugas saudara, pertempuran saudara adalah tetap berkata, Tuhan, apapun kondisi, keadaan yang aku alami, aku tetap mau fokus pada karya penebusanmu yang sempurna di atas kayu salib. Dan aku percaya, engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu orang-orang Israel kau pulihkan dari nasyak, dari gigitan, dari hutang, dari gigitan ular tersebut, zaman sekarang engkau sanggup untuk memulihkan aku, memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan berkati setiap kita, saudara.